Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4A dan 4B. Gimana kabarnya Mbak Mas untuk pertemuan hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, Mbak Mas. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ya, ambil sikap duduk berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa menurut agama kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Mas, yang pertama Pak Roman, mohon maaf jadwalnya pagi-pagi ya, dan Pak Roman gabungkan karena jam 9:30 Pak Roman harus ada tugas keluar dari sekolah ya, jadi Pak Roman gabungkan. Daripada Pak Roman buat video, lebih baik Pak Roman majukan dan Pak Roman zoom, gitu ya Mbak Mas ya. Yang 4C nanti bisa melihat dari record Zoom 4A dan 4B. Yuk, Mbak Mas, silakan dibuka buku paketnya di halaman 13. Halaman berapa? Halaman berapa? 13. Oke, thank you. Nah, ini kan tugas kita. Mohon maaf ya Mbak Mas ya, ini komputernya Pak Roman melambat. Ya, komputernya Pak Roman melambat. Oke, kemarin tugasnya ini Mbak Mas ya, mohon maaf Pak Roman juga belum sempat mengoreksi. Ya, kita bahas. Ada yang belum mengumpulkan Mbak Mas? Pak Roman belum mengoreksi? Aku udah, Pak. Belum. Udah, Pak. Ya. Pak. Ya, yang belum segera untuk dikumpulkan. Gitu ya Mbak Mas ya. Yuk, ambil pensilnya, kita bahas bareng-bareng Mbak Mas. Ya. Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, yuk, kursor atau pointer dapat digerakkan dengan menggunakan Mouse. Tuh. Mohon maaf ya Mbak Mas, ini kok kenapa tiba-tiba kok melambat. Oke, lanjut. Ikon bernama, ayo ada yang tahu namanya apa? Start button. Lanjut. Contoh software yaitu yang mana? Microsoft Word. Kalau disket, CD sama mouse itu apa Mbak? Hardware. Betul. Ya betul, hardware. Lanjut. Print adalah menu untuk titik-titik dokumen. Mencetak. Print. Alatnya namanya? Printer. Namanya printer. Lanjut. Ikon pembuka dokumen. Yang mana? Dokumen baru ya. Dokumen baru. Yang mana? Yang mana? Sebentar.
Mbak Mas, sebentar. Ini ada dua ya. Yang antara A sama C. Kalau C itu membuat dokumen baru. Jadi membuat sama membuka itu bahasanya beda, tapi mirip Mbak Mas. Pembuka. Kalau pembuka berarti kan awal kali kita membuka. Itu jawabannya icon ini kita klik 2 kali, itu benar. Walaupun ini icon MS Word. Nah, di sini juga benar. Membuat atau membuka dokumen baru. Ini juga benar. Walaupun di sini kalau kita klik 2 kali munculnya adalah dokumen baru. Benar, Pak? Ya benar. Tuh. Cuman kita lebih ke mana ya? Pak Roman juga bingung. Gini aja. Ini kita anggap namanya adalah icon MS Word. Ini icon MS Word. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Yuk. Nomor 1. Komputer digunakan karena mempermudah kerja. apa? Mempermudah pekerjaan. Oke, mempermudah. Mempermudahkan dalam pekerjaan. Gitu aja boleh. Pokoknya ada kata-kata mempermudahkan boleh, udah gitu aja. Jadi jawabannya terbuka. Mempermudahkan dalam pekerjaan boleh. Mengerjakan tugas Pak boleh. Terus fungsi monitor adalah menampilkan secara grafis. Betul Mbak. Itu yang Mbak Jessi itu yang lengkap ya, itu yang lengkap. Boleh, Pak Ruman benarkan. Kalau Pak Ruman fungsi komputer adalah menampilkan hasil dari output komputer. Ya, dari output komputer boleh atau dari proses CPU. Boleh, Pak Roman betulkan. Jadi Pak menampilkan hasil apa namanya? Hasil pemrosesan informasi boleh nggak? Gimana? Informasi dari mana? Nah, pertanyaannya ada tambahan lagi dari mana? Kalau ada tambahan dari CPU, boleh kan? Ya. Jadi menampilkan hasil proses dari CPU atau yang dari Mbak Jessi. Apa Mas Oka kurang jelas? Oke, aku jawabannya menampilkan data. Apa boleh? Boleh. Nah. Kan data itu kan berasal dari CPU juga, Mas. Oh iya, kan CPU itu panjangan dari apa ya? Aku lupa. Central Processing Unit. Ya. Yuk, lanjut. Microsoft Word merupakan software untuk mengolah kata. Betul. Untuk mengolah kata, betul. Lanjut. Mengolah kata, bukan mengolah data. Lanjut. Sistem nomor 4. Sistem operasi adalah kumpulan petunjuk yang mengatur kerja Hardware dan software. Betul. Mau dibolak-balik boleh. Hardware dan software. Mau dibolak-balik boleh. Hardware dan software. Ya, hardware dan software boleh. Kemudian ini nomor 5. Icon dinamakan icon. Ada yang tahu ini namanya icon apa? Betul. Terus kalau yang sebelahnya dinamakan icon save. Save. Bukan save asli ya. Bukan save asli ya. Karena yang save as itu ada pensilnya. Sampun? Oke. Yuk, Mbak Mas. Sekarang yang kebagian yang C. Bagian yang C
karena ini panjang-panjang, Mbak Mas, panjang-panjang, kamu boleh menuliskan di buku tulis. Boleh dituliskan di buku tulis atau boleh dituliskan di bagian bawah sini. Yang di halaman 14 itu, boleh. Ya. Boleh, karena jawabannya panjang-panjang. Siap? Ya. Sampun? Oke, yang pertama dulu Mbak Mas. Sebutkan contoh software dan hardware ya. Yuk, contoh software. Tulis dulu contoh software. Ya tahu? Contoh software apa Mbak Mas? Yang mudah aja. Contoh software. Corel Draw. Corel Draw. Yang pendek-pendek aja ya. Yang pendek-pendek aja ya. Paint. LibreOffice Draw. Terserah. Yang penting itu tidak penting. Ya, tiga aja. Terus contoh hardware. Contohnya hardware. Yang mudah-mudah aja, Mbak. Mouse. Monitor. Central Processing Unit. CPU. Disingkat aja Mas Oka. Keyboard. Dah, itu aja. Yang mudah aja. Yo, Karman pelan-pelan ya. Belum, Pak. Iya, ditungguin. Oke. I'm not done. Aku belum selesai. Iya, Pak Roman tungguin. Selesai, Pak. Bentar, kita tungguin teman yang lain Udah, juga. Pak. Ya. Aku sudah. Belum, Pak. All done. Done. Sebentar Mas Oka, kita tungguin. Okay, let's wait. Yeah, another. Selesai, Pak. Nanti recordnya Pak Roman kirim di GC setelah duhur ya Mbak Mas ya. Semoga aja setelah duhur sudah selesai. Oke, lanjut. Apakah fungsi software dan hardware? Masih nomor 1 loh ya. Apakah fungsi software dan hardware? Fungsinya sekarang sini. Fungsi software. Fungsi software dulu ya. Fungsinya fungsi software sebagai sistem operasi. Atau sistem pendukung. Contohnya Pak, contohnya adalah Windows. Windows 10 yang kamu pakai itu loh Mbak Mas. Atau Windows 7, Windows 8, 8. Kemudian Windows 7 Ultimate. ya, itu jenisnya Mas. Mengatur atau mengontrol hardware.
Kemudian penerjemah tadi diartikan. Penerjemah mohon maaf ya Pak Roman ngetiknya pakai tangan satu. Belum sampai situ, Bang. Iya, tenang aja Mas. Pak Roman tungguin kok. Tenang aja. Dan ini kan ada recordnya juga. Oh iya Pak Mas, sambil mengerjakan, ya sambil mengerjakan, minggu depan, berarti hari Senin depan, itu kan tanggal 21 ya karena, maaf, 23. Iya, tanggal 23. Senin, minggu depan. Yuk, sambil mengerjakan sambil mendengarkan ya Pak Mas ya. Minggu depan tanggal 23, kelas 4 ABC, penilaian harian TIK. Penilaian harian TIK yang dipelajari bab 1 ya. Sekali lagi yang dipelajari bab 1. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 14 sampai yang hari ini. Gimana, Mas? Ulangan, Pak. Iya, ulangan, betul. Bab 1 ikon pengolah kata. Jadi hari Senin depan tidak ada Zoom. Nanti ulangannya Pak Roman pakai Google Classroom. Ya, pakai Google Classroom nanti dikerjakan di Google, pakai Google Formulir, nanti dikerjakan di Google Formulir seperti biasa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Bahannya itu. Minggu depan. Iya, tas or not? Itu pertanyaannya. Apa Mas Oka? Any task? Kurang jelas Mas Oka. Agak maju dikit biar Pak Roman. Any task? Any task hari ini? Yep. Hari ini tidak ada. Fine. Fine. Continue. Iya. Mas Oka senang banget ya kalau hari ini tidak ada taksnya, tidak ada tugas. Tambon? Kayak Mbak. Aku tinggal Ya. sedikit. Belum, Pak. Iya, tidak apa-apa ya Mbak Mas ya, tidak apa-apa. Tetap ada recordnya. Ini tetap ada recordnya, tetap tenang. Ya. Yuk, Pak Roman agak lanjutkan ya Mbak Mas ya, karena Pak Roman harus pindah ke kelas 5A, 5B. Pak Roman harus pindah. Ya. Yuk, nanti dilompati aja tidak apa-apa Mas. Yang kedua, fungsi hardware. Hardware itu berfungsi sebagai media pemberi masukan data Mbak Mas. Contohnya apa? Contohnya ada mouse, keyboard, scanner. Ya. Pak Roman tulis ya.
Thank you, Mbak. Thank you. Fungsi hardware. Yang pertama adalah sebagai media pemberi masukan data. Yang tadi Pak Ruman kasih contoh, yaitu ada mouse, ada keyboard, ada scanner. Ya. Sebagai pengolah data. Pengolah datanya dari mana, Pak? Pengolahnya dari CPU. Terus sebagai inputan dari sebuah proses. Mbak Mas, ini nomor 1 ini jawabannya panjang. Tapi kalau yang nomor 2, 3, 4, 5 itu sedikit. Udah mulai panjang-panjang. Aku masih sampai capek. Iya, memang ini panjang banget, Mbak Mas. Ini aja masih kurang 1 loh, nomor 1. Bukunya nggak muat, Pak. Bukunya nggak muat. Kan tadi Pak Roman bilang, Pakai buku tulis. pakai buku tulis. Buku tulis lah. Ya, dilanjut di buku tulis saja. Dilanjut di buku tulis. Iya. Aku sudah, Pak. You know what? I'm almost done. Just one more. Nggak apa-apa, Mas. Nanti ada recordnya. Data. Boarding in progress. Inang karep. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Yang boleh dia Done. Selesai. Selesai. Ya, tetap tenang, Mbak Mas. Selesai. Selesai. Aduh. Pak, izin minum sebentar ya, Pak. Iya, silakan. Done. Fine. Yuk, lanjut Mbak Mas. Pak Roman lanjutkan. Bagaimana hubungan antara software dan hardware? Mbak Mas, Pak Roman dulu pernah sering mengatakan seperti ini, Mbak Mas. Kalau hardware dan software itu saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Software membutuhkan hardware untuk bekerja. Sedang begitu pula sebaliknya. Kalau hardware juga membutuhkan software. Jadi saling keterkaitan. Ya, Pak Roman tulis. Kok lemot? Nice. Sekarang buku nggak cukup. Capek, Pak. Lu mau nangis, Sarah? Wow.
Oke. Menit. Pak. Mana izin ngambil peralatan buat ganjil itu loh. Di buku tulis. Pak, aku izin minum. Mbak Mas, ini yang nomor 1 ini toh dilompati dulu aja. Nanti kalau kita ngurusin nomor 1 ini, nanti kelamaan. Ya, jadi nanti bisa dibuka di recordnya untuk melanjutkan menulis. Ya, Mbak Mas ya. Kita lanjut ya di nomor 2 ya. Ya, dilompatin saja. Ya. Yuk. Nomor 2. Ini udah Mbak, berhenti aja. Mbak Mas, berhenti. Kita lanjutkan nomor 2. Ya, kita lanjut nomor 2. Itu nanti ada recordnya kok. Ya. Nomor 2. Gambarkan 5 ikon pada MS Word dan sebutkan fungsinya. Ini juga sama ya Pak Mas ya. Jadi kalau kita menggambar ikonnya lama juga. Cuman Pak Roman punya jawabannya. Jawabannya ada di buku paket di halaman. Dibuka di buku paket di halaman 10. Coba Mbak Mas. Coba di halaman 10. Iya, dibuka di halaman 10. Ya. Nah, di sini enggak usah digambar, di sini ditulis aja. Belajar di buku paket halaman 10. Di buku paket belajar di buku paket halaman 10. Itu jawaban ada di situ. Singkat aja sih, aku singkat. Boleh kan? Iya. Singkat aja. Jawaban di halaman 10. Di mana Pak? Di sini. Nah, ini loh Pak Mas. Ini yang pertama, Pak Roman jelasin dulu ya. Yang pertama adalah ikon ini, ikon italic, ya, ikon italic. Itu kan disuruh menggambar dan fungsinya. Terus kemudian save, ya, save. Kalau italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Kalau save digunakan untuk menyimpan dokumen. Terus kemudian di sini ada new ikonnya, gambar ikonnya, terus ada close, maaf, kecoret, ada close juga. Terus ada apa lagi Mbak Mas? Gambar ikonnya. Coba, ya save sudah. Coba kita lihat di halaman 5, maaf ke halaman 5. Di halaman 13. Di halaman 13. Ini sudah ada ikon print, ini sudah ada. Ya. Terus ada ikon bold B untuk menebalkan. Yang ikonnya seperti ini loh, Pak Mas. Nih. Ikonnya ini untuk menebalkan bold. Terus ada lagi yang temannya ini kan italic, ya, italic. Terus ada satu lagi underline. Ini jadi satu, Mbak Mas. Pak, underline ini untuk apa, Pak? Underline ini untuk menebalkan. Ya, besok kita praktek kita akan pakai itu, Mbak Mas. Saben J. Praktek pakai apa, Pak? Pakai MS Word besok. Ya, ini disebut bold, ini italic, ini underline. Tulisannya underline. Yuk. Samun ya. Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan ribbon? Ayo, ada yang tahu ribbon? Pak Roman pernah menyampaikan? Apa, Mbak? Ribbon? Sekumpulan dari tab-tab. Betul? Sekumpulan dari tab-tab atau lebih lengkap lagi di halaman 8, induk dari sekumpulan tab-tab. Ya. Induk dari sekumpulan tab-tab. Betul, Mbak Mas.
Allah. Sampun? Belum, Pak. Oh iya. Belum. Langsung ke nomor 3 lo ya. Nomor 2 enggak usah dulu ya. Nanti tinggal dilihat aja yang nomor 2. Anjan. Sampun? Belum, Pak. Ya, kita tungguin. Berapa? Ya. Nomor 4. Apakah pointer itu? Jelaskan pointer. Itu jawabannya juga ada, Pak Mas. Di halaman berapa, Pak? Di halaman 12. Di halaman 12. Itu sudah ada. Itu jam 12, Hok. Tanda penunjuk pada monitor yang dikerjakan dengan menggunakan mouse. Ya, betul, Mbak. Tanda penunjuk pada monitor yang dapat digerakkan menggunakan mouse. Itu di halaman 12. Di halaman 12. Di kamus mini. Petunjuk pada monitor. Penunjuk ya, bukan petunjuk ya. Penunjuk. Penunjuk. Oh, Penunjuk bukan petunjuk. penunjuk pada monitor. Dan dapat digerakkan Apa? dengan menggunakan mouse. Ya, sudah. Sudah. Belum, Pak. Ya. Minum dulu. Leader. Terus itu bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa komputer itu buat gerakin pointer itu tuh loh. Tahu nggak sih? Enggak. Fine. Nggak tahu. Kan? Oka. Kau, Kak. Oke, Mbak Mas. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Yang Apa? nomor Enggak jadi. 5. Nomor 5. Ya, kita lanjut nomor 5. Apa kegunaan zoom slider? Zoom slider. Ya, ini jelas ada kata zoom. Kalau zoom itu bisa memperbesar Memperbesar, sama memperkecil. memperkecil. Ya, itu di buku paket di halaman 8, Mbak Mas. Untuk memperbesar atau memperkecil. Nanti langsung sarja jam berapa, Bu? Habis ini selesai. Jadi zoom, kalau ada kata-kata zoom, ya berarti untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Ya.
Done. Selesai. I'm done. Me too. Belum, Mbak. Okay, I'm waiting. Ibu cariin. Oke, Mbak, Mas. Sabun. Belum, Mbak. Ya, kita tungguin. Kak mau bertanya, Pak. Ya, ada yang tanya siapa? Kak. Mas Oka, gimana? Tanya. Okay. How long we can wait? Kapan selesainya? Habis ini. Ya, After this? Fine. after this. Ya, habis this. Wow. A few minutes ya, Mas ya. Bahasa Inggris. Can. I'm done. Oke, Mbak Mas. Pak Roman stop share screen dulu ya. Pak Roman stop share Ya. screen dulu ya. Oke. Okay. Ya. Mbak Mas, ya. Nggak usah Ya, suaranya takut. mantul. Nggak usah takut. Ini ada recordnya. Nanti recordnya Pak Roman kirim di GC masing-masing di kelas 4 A, B, C. Ya, jadi bisa dibuat pelajari lagi. Minggu depan, sekali lagi Pak Roman sampaikan, hari Senin depan, tanggal 23, penilaian atau ulangan TIK bab 1 dari halaman 1 sampai halaman 14 terakhir hari ini. Dikerjakan di Google Formulir, soalnya ada di GC. Kapan Pak? Oke. Hari Senin depan. Berarti hari Senin Pak. depan tidak ada Zoom. Fine. Ada pertanyaan sampai sini? Itu apa? Gimana Mbak Aura? Soalnya di mana, Pak? Apa Mas Abi? Soalnya di mana? Soalnya ada di Google Formulir seperti biasa. Ya, tapi linknya Pak Roman kirimkan di GC sesuai dengan jadwal Itu Google masing-masing. Classroom. Ya, jadi sesuai dengan jadwal masing-masing. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Loh Pak, kok enggak muncul-muncul? Klien. Jadi ulangan apa enggak? Sesuai jadwalnya. Lima. Jelas ya? Jelas ya? Aku udah tahu. Berapa soal? Soalnya nanti tergantung Pak Roman, Mbak Mas. Ya, 5. 5. Ya bisa 10, bisa 15, bisa. Ya nanti deh, Udah 20. bisa 20 juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ya, Mas Jalu sebentar, Mas Jalu. Mas Jalu. Nanti itu apa itu nilainya di screenshot dimasukin ke Classroom, Pak. Nilainya langsung Pak Roman langsung munculkan aja. Ya, nilainya Pak Roman langsung munculkan. Kalau PTS tidak dimunculkan, kalau PTS PAS. Tapi kalau nilai harian boleh dimunculkan. Jadi Pak Roman tidak mengembalikan di GC. Gitu ya. Jadi langsung muncul. Dan hanya boleh 1 kali mengerjakan. Jelas Mbak Mas? Nilainya usah di screenshot, Pak. Enggak perlu, enggak usah screenshot, enggak usah kirimkan Pak Roman. Nggak usah. Jelas Mbak Mas? Sampai sini ada pertanyaan? Roti. Nggak ada ya? Oke Mbak Mas, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya Pak Mas ya, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya Pak Mas ya. Makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ditambah vitamin, dan jangan lupa olahraga. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.